Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi dan mengudara selalu di sirkuit Mandalika serta di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, untuk melihat apa saja pengerjaan yang masih dilakukan sampai sekarang ini mendekati Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi, teman-teman ya. Nah, saat ini kita kembali berkesempatan untuk memberikan updatean terbaru tentang sirkuit Mandalika untuk persiapannya dari sekarang untuk menyambut balapan internasional yaitu MotoGP di bulan Oktober nanti. Nah, baiklah, di sini kita sudah berada di antara tribun belak dengan area parkir yang saat ini satu alat ekskavator sedang sibuk untuk menggali bagian dari drainase yang ada di samping dari area parkir tersebut ya, supaya makin dalam ya, agar tidak dangkal lagi. Nah, dan juga sampah-sampah yang menjadi penyumbat dari drainase tersebut sekarang diatasi oleh teman-teman kita yang saat ini menjadi kesibukan di area sirkuit Mandalika ya, untuk menormalisasi semua drainase yang tersumbat atau yang dangkal ya, supaya kedepannya biar lebih baik lagi ya kondisi dari drainase yang berbentuk manual maupun box culvert dan drainase induk dan drainase lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, saat ini hal-hal seperti itu yang menjadi kesibukan untuk kedepannya sirkuit Mandalika bisa aman terkendali, teman-teman. Nah, baiklah, sekarang kita akan coba melihat tribun Pak Presiden Joko Widodo yang ada di bawah Bukit Pink Hill. Nah, seperti ini kondisinya, teman-teman ya. Jadi tribun di sini sering digunakan oleh seperti tamu-tamu penting, tamu mancanegara, dan juga pihak terkait di sirkuit Mandalika untuk mengunjungi sirkuit Mandalika maupun menonton balapan di sini, teman-teman. Oke, baiklah, sekarang kita akan melihat lebih dekat untuk proses pengerjaan di bagian sistem drainase oleh satu alat ekskavator yang saat ini menggali bagian dari drainase yang dangkal supaya dalam kembali, dan dibantu juga dengan satu truk yang mengangkut nanti ya berupa lumpur yang saat ini sedang dikeruk oleh alat ekskavator dan dibawa nanti ke tempat pembuangannya, ke tempat yang sudah disediakan. Jadi sangat aman sekali ya, tidak berpengaruh ke hal-hal negatif lainnya. Nah, jadi drainase ya seperti yang kita sama-sama ketahui ya, walaupun sudah jadi dikerjakan tapi seharusnya ya diatasi seperti ini tetap, karena beberapa hari maupun bulan dan tahun ke depan pasti ada penyumbat lagi atau sampah-sampah yang menyumbat dari drainase tersebut. Entah berasal dari mana ya kita tidak tahu, tapi harus diatasi seperti itu tetap untuk bagian drainase sirkuit Mandalika agar lebih baik dan lebih mantap ke depannya. Nah, kemudian di sini kita sudah berada di ketinggian 80 meter ya. Terlihat di sini area zona tengah maupun lintasan sirkuit Mandalika yang sangat cantik sekali, dan juga ya bagian zona tengah seperti beberapa hari maupun minggu yang lalu sudah mulai dilakukan untuk penggalian drainase ya, agar drainase di zona tengah biar lebih aman dan lebih baik lagi. Nah, seperti yang kita lihat pada video kita yang kemarin maupun sering kita pantau ya di sirkuit Mandalika, jadi teman-teman bisa mengetahui perkembangan maupun tahapan dan prosesnya. Nah, sekarang kita akan lihat langsung untuk bagian dari drainase yang selama dilakukan pengerukan di sini sudah normal kembali. Nah, sehingga sekarang ini sudah mulai terlihat airnya mengalir lancar serta drainase di sini semakin bersih, teman-teman ya. Dan juga sudah tidak ada bertumbuh lagi seperti tumbuhan liar yang tumbuh di bagian drainase tersebut. Sekarang sudah terlihat bersih dan airnya mengalir lancar ya. Tempat pembuangan dari drainase di sini kita ketahui ya ke Laguna menuju ke laut. Jadi untuk drainase yang ada di zona tengah tersebut merupakan bagian dari koneksian drainase yang ada di samping tribun PPIP Village yang kita lihat tadi ya, teman-teman. Nah, baiklah, sekarang kita tinggalkan sirkuit Mandalika, kita akan menuju ke kawasan luarnya yang tidak terlalu jauh dengan sirkuit Mandalika, hanya berjarak sekitar 3 kilo dari tempat ya pembangunan hotel yang ada di kawasan Mandalika. Ini merupakan sarana pendukung yang saat ini sedang ditingkatkan untuk kualitas dari hotel, resort, dan lain sebagainya untuk daya tarik dari kawasan Mandalika ini. Dan juga terus dibangunkan lebih banyak lagi ya fasilitas maupun sarana pendukung di sirkuit Mandalika berupa hotel, resort, homestay, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan sekarang di sini kita sudah berada di depan dari penginapan yang ada di sekitaran Mandalika. Sekarang kita akan review langsung untuk melihat apa saja ya segala sesuatu yang menarik maupun perubahan dan perkembangan dari
hotel di sini kita ketahui sudah sejak beberapa bulan dibangun, sekarang ini sudah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang luar biasa signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk bentuk dan rupa dari sebuah bangunan penginapan maupun model dan bentuk rupa atap dari penginapan di sini. Ya, beri pendapat Anda, silakan berkomentar di bawah ya, dan juga silakan bertanya jika ada yang mau dipertanyakan teman-teman ya tentang kawasan Mandalika maupun di sirkuit Mandalika. Nah, jadi hotel di sini ya saya rekomendasikan buat teman-teman semua. Apabila mau nginap di sini sudah dilengkapi banyak fasilitas ya. Nah, seperti tempat dari hotel di sini sangat cocok sekali berada di bawah bukit dari Bukit Prabu yang berhadapan langsung dengan pemandangan pantai dan pemandangan sirkuit Mandalika. Dan kita dapat jangkau dengan mudah untuk akses jalan yang sudah disediakan untuk hotel di sini, teman-teman ya. Jadi untuk jalur yang kita lalui apabila kita menuju ke sini, maka kita akan melewati jalur menuju ke Pantai Mawon, teman-teman ya. Lalu berbelok ke sebelah kanan apabila kita mengarah ke Pantai Mawon tersebut. Nah, jadi dan fasilitas lainnya seperti penginapan mulai dari kelas bawah, kelas menengah, dan kelas ke atas ya teman-teman, bisa booking sendiri sesuai dengan kemampuan kita pribadi. Nah, dan juga penginapan tersebut ya dilengkapi dengan restoran pribadi dari hotel tersebut teman-teman ya, dan juga lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya untuk lebih detail ke alamat dari hotel tersebut atau media sosial yang dia punya. Nah, kemudian di sini kita berada di Kampung Mengalung namanya teman-teman ya, merupakan kampung kawasan Mandalika yang saat ini ya beberapa penginapan kita bisa temui seperti homestay, hotel, resort, dan lain sebagainya. Nah, saat ini dibangun banyak lagi maupun area-area menarik yang kita dapat kunjungi nanti beberapa tahun ke depan akan seperti apa jadinya, luar biasa ya teman-teman. Nah, dan juga sampai sekarang ini ya masih banyak lahan yang masih belum digunakan untuk dijadikan bangunan penginapan maupun lain sebagainya ya, bangunan fasilitas pendukung sirkuit Mandalika tersebut. Dan juga masih banyak hal-hal yang alami di kawasan Mandalika ini yang kita bisa jadikan juga untuk apa segala sesuatu yang menurut kita yang menarik ke depannya ya. Nah, dan juga beberapa masyarakat setempat ini yang memiliki tanah lebih ya, sebagian menjual tanah mereka kepada teman-teman luar negeri maupun dalam negeri teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau membangun usaha di kawasan Mandalika. Nah, jadi tanah tersebut dilengkapi dengan sertifikat yang dia punya. Nah, jadi untuk masalah harga dari tanah di kawasan Mandalika ini ya sesuai dengan tempat atau letak dari keberadaan tanah tersebut. Misalnya letaknya di pinggir pantai, itu harganya mahal sekali teman-teman ya, bersikaran dengan 100 juta per hari atau bisa lebih ya 150 juta per hari seperti itu. Nah, dan juga seperti pedalaman dari sangat jauh dari kawasan Mandalika itu sekitar 80 maupun 50 per hari teman-teman. Nah, dan juga tanah yang berada di perbukitan yang bisa kita lihat pemandangan yang luar biasa seperti pemandangan pantai maupun pemandangan sirkuit Mandalika dan pemandangan lain sebagainya. Nah, itu jelas sangat mahal sekali teman-teman ya untuk harga tanah di kawasan Mandalika. Nah, dan juga beberapa area lahan di kawasan Mandalika ini juga dimiliki oleh negara teman-teman ya. Jadi seperti yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika maupun di sirkuit Mandalika. Nah, itu juga sebagian ada yang dimiliki oleh masyarakat setempat tersebut. Nah, ini dia kita sudah berada di bagian dari penginapan berikutnya yang ada di sekitaran kawasan Mandalika ini, yang terlihat atapnya bermodel melengkung cantik teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya seperti apa model dari atap di sini teman-teman ya. Nah, jadi untuk bahan yang digunakan untuk dibuatin atap ini yaitu menggunakan bambu dan juga kayu teman-teman ya. Iya, biar lebih beda, menarik dan unik ya yang dipunyai kawasan Mandalika, karena kita ketahui ya kawasan sini berada di pinggir pantai. Jadi beberapa kawasan pantai seperti Pantai Segar digunakan untuk tempat surfing. Jadi di sini ya modelnya seperti ombak atau tempat surfing dari para bule maupun lokal. Nah, penginapan yang satu ini ya lebih dekat dengan sirkuit Mandalika daripada penginapan yang kita lihat pertama tadi itu. Tapi ini sudah cukup dekat sekali dengan sirkuit Mandalika teman-teman ya, dan juga aksesnya sangat mudah dijangkaui teman-teman. Nah, dan juga fasilitas lainnya seperti membangun lagi hotel maupun di sini teman-teman kita bisa lihat di bukit yang dulunya beberapa tahun
Ya, kita masih ingat ini dijadikan tempat lahan untuk ditanami jagung, ditanami padi, dan sekarang dibangunkan hotel di bagian atas bukit di sini. Tentunya ini sangat menarik nanti teman-teman ya, menambah ikon-ikon yang keren dan menarik untuk sirkuit Mandalika. Ya, banyak fasilitas dan sarana pendukung yang dipunyai sirkuit Mandalika. Ya, berbagai hal yang kita dapat jumpai dan temukan. Nah, sekarang di sini kita berada di depan dari bukit atau gunung yang dinamakan Bukit atau Gunung Prabu. Nah, ini juga ada kisah zaman dulu teman-teman ya untuk bukit di sini, yang dimana di sekitaran bukit di sini terdapat gua. Nah, gua tersebut ya dihuni raksasa ya pada zaman dulu teman-teman ya, seperti dongeng yang kita diceritakan oleh papuk-papuk kita atau kakek-kakek kita. Nah, jadi kita singkatkan cerita ya, seperti yang kita sudah diceritakan atau didongengkan oleh kakek-kakek kita di sekitaran Mandalika ini teman-teman ya, bahwa dulu di Bukit Prabu ini terdapat kerajaan, yaitu Kerajaan Prabu namanya teman-teman ya. Nah, itu ada kerajaan yang bernama Kerajaan Kecupak dan Gerantang, yang dimana ya di sini terdapat gua besar dihuni oleh raksasa. Nah, di balik raksasa tersebut ada putri cantik yang sangat cantik sekali yang disukai oleh kedua pangeran tersebut. Akhirnya kedua pangeran tersebut ya berbondong-bondong menuju ke goa tersebut untuk mengambil sang putri tersebut. Nah, jadi sampai di situ teman-teman ya. Jika kita cerita sangat lama sekali, sangat panjang sekali ceritanya teman-teman ya, untuk kisah dari sang putri raksasa dan cuplak gerantang tersebut. Karena ini pembahasannya beda ya, pariwisata maupun sirkuit dan kawasan Mandalika yang berkembang dan maju, dan juga kita bolehlah sedikit-sedikit untuk bercerita yang lain-lain teman-teman ya. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang mau dibikinkan video tentang cerita atau lanjutan dari cerita tersebut ya, untuk kawasan di Mandalika, untuk keunikan tersendiri. Nah, silakan komen di bawah ya, jika banyak kita akan buatkan. Nah, jadi untuk gua tersebut ya sampai sekarang ini dijadikan tempat wisata teman-teman, luar biasa. Nah, kita bisa juga berfoto di sana dan juga banyak kalalawar ya di dalam dari gua tersebut. Nah, jika mau teman-teman, nanti kita akan coba memperlihatkan untuk keunikan dari gua tersebut teman-teman. Nah, dan sampai di sini dulu untuk pembahasan kita di video kita pada siang menjelang sore ini. Jika ada salah kata maupun tingkah yang kurang berkenan teman-teman ya, mohon dimaafkan. Ya, saya Aldi Mandalika Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.